Ya, vonis bebas kepada dua anggota polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan jadi tanda tanya besar. Majelis hakim dinilai menciderai rasa keadilan ratusan korban serta keluarganya, bahkan tidak sedikit yang menuding ada kejanggalan dalam persidangan. Untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam, Mas. Ya, Ya, ini dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang sudah divonis bebas. Bagaimana Anda melihat putusan ini? ya. Eh, Keputusan pengadilan atau vonis, apapun isinya, menghukum atau membebaskan atau melepaskan terdakwa, itu sepenuhnya adalah otoritas atau kewenangan majelis hakim yang mengadili. Ya, tentu saja majelis hakim yang mengadili juga tidak sekonyong-konyong membebaskan, melepaskan atau menghukum gitu. Ya karena apa? Karena pasti majelis hakim juga didasarkan pada fakta persidangan yang bisa disaksikan di dalam rentetan sidang sejak awal dibacakannya dakwaan sampai dengan tuntutan. Nah, majelis hakim pasti mengamati itu dengan seksama. Gitu. Nah, kalau putusannya bebas, artinya tidak ada satu bukti pun yang terbukti yang bisa membuktikan bahwa terdakwa itu memang melakukan perbuatan yang didakwakan. Gitu. Artinya tidak terbukti sama sekali, karena itu putusannya adalah bebas. Gitu. Lain dengan kalau diputus lepas. Nah, kalau lepas itu perbuatannya ada, gitu ya, perbuatannya ada, tapi tidak sepenuhnya atau tidak menjadi tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, karena itu dia dilepaskan dari hukuman, ya, tapi yang bertanggung jawab adalah orang lain. Meskipun dia terbukti melakukan, gitu. Itu kalau lepas. Nah, ternyata kan ini bebas, ya. Ini bebas, artinya memang majelis hakim berpendapat terdakwa ini tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana itu sehingga terjadi korban dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian putusannya adalah bebas. Nah, asumsinya begitu. Ya. Begitu, Mas. Ya, tapi kan sebagai masyarakat awam mendengar kata bebas itu artinya melihat bahwa kedua terdakwa ini lepas sama sekali dari tanggung jawabnya pada saat ada di lokasi dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia bahkan ratusan orang terluka. Apakah Anda juga melihat adanya kejanggalan sebenarnya dalam proses sidang? Karena dari awal hingga tadi Kamis siang, jadwal sidang itu dilakukan secara tertutup. Ya, oke. Apa namanya? Kan begini urut-urutannya. Ya, ketika terjadi satu peristiwa ya yang melibatkan banyak orang dan kemudian massal terjadinya begitu ya. Maka yang bisa dipersalahkan adalah nomor satu adalah penanggung jawab keamanan di kota itu atau di tempat itu. Ya, itu nomor satu. Ya, dia sangat bertanggung jawab mempersiapkan yang kejadian itu sebenarnya bisa diprediksi sejak awal sehingga ketika mempersiapkan pengamanan seharusnya dia sudah siap gitu. Nah, itu yang nomor satu harus dipersalahkan itu. Nah, bahwa di pejabat di level bawahnya pelaksananya gitu ya, pelaksananya apalagi pelaksana ini umpamanya tidak semata-mata punya kewenangan untuk menambah pasukan atau untuk menambah personil atau untuk menambah senjata dan sebagainya ya, dia tidak punya tanggung jawab itu, maka dia sebenarnya lepas meskipun di lapangan dia yang bertanggung jawab gitu. Karena di level kebijakannya ada orang yang lain gitu, ada pejabat lain yang lebih tinggi yang bisa menentukan itu gitu. Ya, nah karena itu mereka yang dari urutan bawah itu lepas semua, ya kan? Semua dibebaskan gitu. Dia karena memang itu tadi dia tidak punya akses untuk menentukan berapa banyak keamanan harus diturunkan dalam situasi yang seperti itu, berapa banyak senjata harus digunakan umpamanya untuk mengatasi situasi seperti itu. Dia tidak punya akses itu, dia tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Nah, karena itu tanggung jawabnya ya ada di ada di pejabat yang memang punya kewenangan untuk itu.
Meskipun ya apa namanya senjata orang yang meninggal itu kan juga bukan karena ditembak atau bukan karena ini, tapi karena keriuhan yang begitu ini kemudian mungkin terinjak-injak jatuh segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat korban itu adalah keributannya kan begitu sebenarnya. Betul. Nah maka menurut saya penanggung jawab keributan itulah sebenarnya yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. Iya, Gitu. tapi kan Nah, dari putusan hakim disebutkan bahwa kedua terdakwa yang divonis bebas ini tidak terbukti secara pidana membuat ratusan orang meninggal dunia karena ada faktor angin yang menyebabkan perintah untuk menembakkan gas air mata sehingga gas air mata itu tidak sampai ke tribun. Tapi kan seperti yang Anda sebutkan tadi, faktanya orang-orang di sana panik sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Ini tidak jadi pertimbangan hakim atau bagaimana? iya. Nah itu yang apa namanya menurut saya hakim yang terlalu jauh mempertimbangkannya itu. Umpamanya ada menyebutkan faktor angin segala macam gitu, ya kan? Seharusnya kan faktor ini sudah bisa diperhitungkan oleh orang yang melakukan tindakan dalam rangka pengamanan. Umpamanya menembakkan gas air mata ke arah selatan, ya yang kena dan yang ribut umpamanya yang ini yang di wilayah utara umpamanya karena terbawa angin kan juga sama sebenarnya, ya kan, artinya tetap keributan dan kematian itu diakibatkan oleh penembakan gas air mata itu. Tapi mungkin bisa juga diuji ya oleh seorang ahli apakah kalau tidak ditembakkan akan terjadi juga keributan dan kematian itu. Nah kan itu ininya apa namanya pembuktian terbaliknya kan begitu. Nah, ini kan kenapa orang-orang kenapa para terdakwa itu sampai duduk sebagai terdakwa di pengadilan? Ya karena itu kan mereka penanggung jawab penembakan gas air mata ya yang di apa namanya yang disinyalir oleh jaksa penuntut oleh penyidik dan oleh jaksa penuntut umum inilah yang menyebabkan terjadinya keributan sehingga kemudian keributan itu menimbulkan akibat yang sedemikian rupa sehingga orang banyak mati terinjak-injak atau mati kena sebab yang lain karena penembakan gas air mata itu kan akhirnya seperti itu. Artinya tidak langsung sebenarnya dia kalaupun mau dipersalahkan karena kelalaiannya gitu ya memang kan gas air mata memang ditembakkan kan pada masa kan memang ininya sasarannya kan begitu ya kan. Nah cuma itu tadi memperhitungkan apakah gerakan massa itu kemudian mengakibatkan gerakan sedemikian rupa sehingga orang jatuh terinjak-injak atau orang meninggal itu yang mestinya juga ikut dipertimbangkan. Nah, karena itu menurut saya penanggung jawab keamanan pertama itu yang mestinya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Begitu, Mas. Tapi bukankah dari penetapan tersangka kan memang hanya mereka yang memerintahkan penembakan gas air mata saja ya? Padahal bukankah seharusnya seluruh polisi yang melakukan penembakan gas air mata itu juga ditetapkan jadi tersangka harusnya? Iya. Iya, mestinya semuanya ya. Antara yang menyuruh melakukan dengan yang melakukan mestinya jadi tersangka juga gitu. Iya kan? Nah, cuma kan memang mungkin kepolisian dan kejaksaan melihatnya dalam perspektif lain gitu. Maksudnya ya yang menembakkan itu kan cuma pelaksana, pangkatnya tidak tinggi, dia disuruh apapun dia jalankan umpamanya seperti itu. Nah karena itulah yang dibawa ke pengadilan adalah para penanggung jawab kebijakannya gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap dibebaskan begitu ya? Nah itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi kan pertanyaannya salah siapa kan begitu, ya kan? Kalau hakim membebaskan juga, iya kan? Membebaskan juga orang yang mengambil kebijakan itu dan memerintahkan tindakan itu juga tidak bisa dihukum gitu atau tidak terjangkau oleh putusan pengadilan gitu. Ya ini juga yang jadi pertanyaan, saya yakin pertanyaan banyak pihak termasuk masyarakat Indonesia yang mengawal kasus ini sampai sekarang. Sudah terpenuhi semua
apa namanya, unsur-unsur kesengajaan dari unsur. polisi yang menembakkan gas Ya, air mata dan ya. menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi kenapa tetap divonis bebas? Bahkan Nah, membawa angin sebagai saksi begitu ya, saksi ahli yang ah, meringankan ya, sehingga ya, akhirnya mereka ya, semua bisa bebas kedua terdakwa ini. ya, ya. Sebenarnya menurut saya ya, pendapat saya itu kurang tepat bebas itu. Hmm. Karena kan perbuatannya terbukti ada gitu, ya kan? Bahwa ada faktor lain yang kemudian membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana itu, gitu, ya kan? Itu di luar kemampuan dia memang. Nah, kan, tapi perbuatannya ada gitu. Perbuatan menembakkan gas air mata itu terbukti gitu. Ya, dan itu apa namanya? Pada situasi yang seperti itu bisa dikualifikasi sebagai kesalahan gitu. Hmm. Nembak gas air mata itu bukan satu perbuatan yang netral. Hmm. Tetapi ketika diterapkan pada satu situasi, maka dia akan menjadi salah apa benar gitu loh. Hmm. Dia menjadi benar gitu ya kalau umpamanya eh, sasaran tembaknya tidak terkena tidak panik, mereka bubar dengan rapi Tertib, atau ya. dengan biasa-biasa saja, Hmm. itu nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika itu pada situasi tertentu itu ditembakkan membuat panik dan membuat orang berjatuhan, nah itu yang saya kira kalau mau ditarik secara tanggung jawab pidananya, maka orang yang menentukan memerintahkan penembakan pada situasi yang demikian itu lebih tepat sebenarnya dijadikan pelaku gitu, dijadikan Hmm. pelaku utamanya Ya. gitu. Ya, berarti itu sudah tepat sebenarnya kedua terdakwa ini ya dari unsur kepolisian. Sayangnya vonisnya justru malah bebas. Tapi melihat Nah, ya, ya. Komnas HAM kontra semua mendukung agar jaksa penuntut umum untuk melakukan banding atas putusan hakim hari ini. Bagaimana Anda melihat peluang akan ada perubahan dari hukuman kedua terdakwa ini? Iya, saya kira itu satu-satunya jalan untuk melakukan upaya hukum keberatan ya, upaya hukum ya banding itu ya terhadap putusan itu karena memang konstruksi peristiwanya saya kira sudah Sudah jelas, diperhitungkan ya. sedemikian rupa Hmm. baik oleh polisi maupun jaksa gitu. Mhm. Sehingga kemudian perkara itu sampai di pengadilan. Bahwa ada pendapat lain dari hakim ya boleh-boleh saja. Ya Hmm. hakim juga punya kewenangan. Hmm. Tetapi belum tentu semua hakim berpendapat begitu. Nah, karena itu upaya hukum banding menjadi tepat gitu ya. Hmm. Mungkin ada perspektif lain dari hakim tinggi nanti di pengadilan tinggi melihat peristiwa itu. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kematian. Nah, bisa Hmm. jadi umpamanya terdakwa yang diajukan ke pengadilan itu paling andilnya paling banyak mengakibatkan kematian itu. Sehingga dialah yang memang harus dihukum umpamanya seperti itu. Nah, Hmm. pengadilan negeri sendiri berpendapat berpendapat tidak kan gitu, artinya karena itu Mhm. kemudian mereka dibebaskan ya, Mhm. dibebaskan apa dilepaskan Dibebaskan. ya. Kalau dibebaskan berarti upaya hukumnya langsung kasasi, langsung Hmm. ke Mahkamah Agung Mhm. ya. Kalau dilepaskan, nah bisa itu banding ya Hmm. karena dianggap perbuatannya ada gitu. Hmm. Tetapi kalau dibebaskan artinya itu tidak terbukti. Nah, karena itu upaya hukumnya bisa langsung dibebaskan atau dilepaskan sama-sama tidak dihukum, Hmm. maka upaya hukumnya adalah kasasi. Ya, Oke. artinya permintaan pengujian terhadap pertimbangan mengapa putusan itu dijatuhkan. Nah, Hmm. itu yang bisa menilai adalah Mahkamah Agung. Hmm. Ya, hakim pada level kasasi gitu. Itu yang akan menilai penerapan hukumnya. Saya kira begitu, Tapi Mas. apakah itu nanti akan bisa bertambah hukuman mereka menjadi hukuman yang maksimal? Oh, bisa. Hmm. Ketika ketika Mahkamah Agung berpendapat benar ini adalah tanggung jawab mereka yang didudukan sebagai terdakwa itu, gitu ya. Hmm. Maka itu akan dilihat oleh Mahkamah Agung, oleh Hakim Agung, ya, akan dilihat kualitas perbuatan masing-masing gitu. Apakah memang eh, kadar perbuatannya itu sampai kemudian menimbulkan kematian atau korban yang begitu banyak, umpamanya ada korelasinya yang jelas nggak, yang pasti atau tidak gitu. Nah, itu yang akan dinilai oleh
oleh banding ya, dan kemudian nanti akan dinilai di Mahkamah Agung juga kalau kasasi. Iya. Meskipun kasasi itu betul cuma menilai penerapan hukum, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung pun akan menilai faktanya, ya akan menilai kejadiannya gitu, tidak hanya menilai penerapan hukumnya saja. Begitu. Ya, terakhir saya ingin mendengarkan pendapat Anda, Pak Fikar. Apakah Anda melihat persidangan ini hanya formalitas semata dari 5 terdakwa, seluruhnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman ada yang 6 tahun penjara, ada yang 3 tahun. Kenyataannya, vonisnya 1 tahun penjara, kemudian bahkan 2 dibebaskan, dan 1 orang sampai sekarang belum juga menjalani persidangan. Anda melihatnya ini hanya sekedar formalitas saja atau bagaimana? Ya, itu kan ini apa namanya anggapan gitu ya. Kalau anggapan menurut saya boleh saja gitu. Ya, anggapan seperti itu boleh saja. Tapi bahwa polisi dan jaksa kan peristiwa itu ke pengadilan gitu ya. Saya kira itu juga sebuah keputusan. Itu artinya memang terjadi di situ tindak pidana. Nah, karena itu menjadi wajib bagi penyidik, kepolisian maupun jaksa penuntut umum untuk membawanya ke pengadilan. Nah, apakah itu kemudian ditafsirkan sebagai kompensasi saja atau apa tadi istilahnya ya pokoknya tidak Formalitas. serius tapi formalitas saja, sebagai formalitas saja. Nah, tapi saya kira dengan mengajukan secara sungguh-sungguh ke pengadilan, saya kira menurut saya tidak formalitas gitu. Artinya memang itu tindakan yang sungguh-sungguh dilakukan gitu. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, saya kira masyarakat bisa mengusulkan apa kekurangannya, umpamanya kekurangan personil yang bisa diajukan, mestinya bagian ini juga diajukan. Boleh kalau menurut saya, masyarakat itu mengusulkan seperti itu. Begitu, Man. Baik, baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti telah meluangkan waktunya bersama CNN Indonesia Prime News. Kita kawal terus kasus ini dan mudah-mudahan saja ada ketetapan hukum yang adil bagi keluarga korban terutama. Terima kasih Pak Fikar. Sama-sama. Oke.